Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Uci Febrian. Ya, udah beberapa waktu YouTube tidak diisi, ya, hanya diisi beberapa konten kemarin itu karena ada tugas, ya, ada tugas latsar. Mungkin di konten kali ini saya akan sedikit bercerita mengenai pengalaman saya mengikuti seleksi CPNS di tahun 2021. Alhamdulillah pada saat ini saya telah dinyatakan lulus sebagai calon pegawai negeri sipil di Kementerian ATR BPN, di Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Pada tahun 2021 saya mengikuti seleksi, ya, dan saya memilih Kementerian ATR BPN. Jadi 2021 itu banyak kementerian atau lembaga yang membuka, ya, formasi untuk CPNS. Saya memilih Kementerian ATR BPN. Kenapa saya memilih Kementerian ATR BPN? Salah satu alasannya adalah di Kementerian ATR BPN ini seleksinya hanya ada dua seleksi. Yang pertama adalah seleksi kompetensi dasar, kemudian ada seleksi kompetensi bidang. Ya, dan itu semuanya dengan sistem CAT, dengan sistem komputer semua. Ya, tidak ada seleksi wawancara, tidak ada seleksi atau tes kesehatannya. Jadi insyaallah hasil yang nantinya keluar adalah hasil yang murni dari usaha dan tes yang kita lakukan. Kemudian alasan berikutnya kenapa saya milih Kementerian ATR BPN pada saat seleksi kemarin, alasan lainnya adalah saya sudah bekerja di Kementerian ATR BPN, ya, di kantor wilayah BPN Provinsi Jambi selama sekitar 10 bulan. Maka mungkin sedikit banyak sudah kenal dengan tupoksi, dengan pekerjaan-pekerjaan yang ada di kementerian ini. Di tahun 2020 saya bekerja di Kanwil BPN Jambi, kemudian di tahun 2021 saya bekerja di Kantor Pertanahan Kabupaten Kerinci. Ya. Itu beberapa alasan kenapa saya memilih kementerian ini. Jadi karena saya sudah bekerja beberapa bulan, ya, 10 bulan di Kanwil, 10 bulan di kantor pertanahannya, sedikit banyak sudah ada pengalaman dan pengetahuan mengenai pekerjaan yang ada di Kementerian ATR BPN ini. Kenapa ini penting? Karena dalam seleksi nantinya ada namanya seleksi kompetensi bidang. Ya. Seleksi kompetensi bidang ini berkaitan dengan bidang tugas yang akan kita emban nantinya. Misalnya saya sebagai calon PNS di Kementerian ATR BPN mengambil jabatan analis hukum pertanahan. Otomatis yang ditanyakan adalah berkaitan dengan hukum pertanahan. Ya. Itu sudah saya dapatkan ketika kuliah dulu, hukum agraria, meskipun tidak banyak, ya. Hukum agraria di S1 itu hanya ada 3 SKS kalau tidak salah. Ya, di kampus kami itu ada 3 SKS hukum agraria. Itu pun hanya membahas atau belajar mengenai dasar-dasarnya saja, berkaitan dengan dasar-dasar hukum pertanahan dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan itu, seperti hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang dasar-dasar pokok agraria. Ya, itu alasan kenapa saya mengambil kementerian atau memilih Kementerian ATR BPN. Alhamdulillah seleksi kompetensi dasar saya mendapatkan nilai 415, ya, dengan nilai
TIU yang paling tinggi. Jadi ada TIU di SKD itu, di seleksi kompetensi dasar itu ada tes wawasan kebangsaan, kemudian ada tes intelijensia umum, kemudian ada tes karakteristik pribadi. Alhamdulillah dari ketiga komponen itu saya mendapatkan total nilai adalah 415 ya. Ini mungkin juga saya sedikit nggak percaya apa benar saya dapat nilai sekian gitu ya, karena saya awalnya pesimis bisa nggak saya lulus ya di SKD ini, karena SKD ini menentukan kita untuk bisa lanjut ke tahap SKB. Ya, SKD ini menentukan kita untuk bisa lanjut ke tahap SKB. Jadi meskipun kita menguasai bidang pekerjaan kita mengerti betul tentang hukum pertanahan, seluk-beluk di Kementerian Agraria kita sudah dalami, akan tetapi di SKD-nya itu kita tidak bisa lolos, juga kita tidak bisa lanjut ke SKB-nya gitu. Jadi harus lolos di SKD-nya dulu ya. Yang intelijensia umumnya harus lolos, kemudian wawasan kebahasanya lolos, dan karakteristik pribadinya harus lolos. Saya agak pesimis ketika tes SKD karena di SKD itu ada namanya tes intelijensia umum. Itu ada hitung-hitungan. Saya paling tidak suka hitung-hitungan. Ya, paling tidak suka hitung-hitungan. Kenapa? Karena dari sekolah dulu SD, SMP saya tidak begitu tertarik dengan hitung-hitungan, dengan matematika. Begitu juga di madrasah, saya mengambil program keagamaan. Di situ banyaknya belajar tentang ilmu hadis, ilmu tafsir, ya, akidah, akhlak, fikih, bahasa Arab dan sebagainya. Kemudian di S1 juga saya kuliahnya di ilmu hukum yang di situ tidak ada hitung-hitungan ya. Jadi saya agak ragu apakah bisa lolos di seleksi kompetensi dasar. Tapi alhamdulillah Allah permudah ya, karena doa dari orang tua. Kemudian saya juga ikut tryout ya, tryout yang diselenggarakan secara online ya, ada yang berbayar juga, saya ikuti ya. Meskipun pada saat tryout itu soalnya sangat-sangat susah. Jadi kalau tidak salah saya tidak pernah lolos pada saat tryout, saking susahnya soal. Makanya saya agak pesimis, tapi karena ya sudahlah, karena meskipun nanti nggak lolos, yang penting ya, meskipun saya pikir meskipun nantinya di tes realnya saya tidak lolos, ya sudah, yang penting saya sudah berusaha ya. Melihat kenapa saya pesimis, karena melihat nilai-nilai saya di tryout itu sudah rendah semua, soal-soalnya sangat-sangat susah. Tapi alhamdulillah ketika tes realnya ya yang diselenggarakan oleh BKN, alhamdulillah saya mendapatkan nilai 415, itu di atas passing grade-nya. Setelah di ranking, saya bisa masuk ke tahap SKB. Nah, kemudian setelah dinyatakan lolos SKD, saya masuk ke SKB ya. Sebelum seleksi saya sudah menyiapkan amunisi ya. Saya mengulang materi-materi yang sudah didapatkan dulu di bangku kuliah di S1 dulu, dasar-dasar hukum pertanahan. Kemudian juga saya menyiapkan materi-materi dari buku-buku. Jadi saya membeli sekitar 10 buah buku yang berkaitan dengan pendaftaran tanah, kemudian tentang berkaitan dengan pengadaan tanah, ada juga berkaitan dengan sengketa dan sebagainya ya. Lumayan banyak saya beli buku, dan itu sedikit banyak sudah saya pelajari. Nah, di samping itu juga untuk menyiapkan SKB, seleksi kompetensi bidang, saya juga belajar melalui peraturan perundang-undangan, karena di hukum agraria ini berkaitan dengan pertanahan ini sangat banyak, kalau bahasa saya itu sangat banyak aturan yang berserak di mana-mana ya. Jadi aturan-aturan yang ada itu dari aturan lama sampai yang sekarang, kemudian ada pergantian-pergantian undang-undang
pergantian peraturan ini sangat banyak dan mengatur banyak segi, mengatur banyak hal. Ada tata ruang